Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudal Purnawan dengan NIM 18650042 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang negosiasi dan kontrak. Satu, negosiasi. Mengapa bila orang pergi ke tempat perdagangan di Meksiko, mereka akan melakukan negosiasi walaupun hanya untuk beberapa dolar saja. Tetapi bila mereka melakukan transaksi dengan sebuah produk berharga ribuan dolar, mereka enggan untuk tawar-menawar. Tidak ada kata malu untuk melakukan negosiasi. Belajar dari bagaimana semua itu dilakukan dengan benar, dan Anda dapat menggunakan keahlian pada saat situasi tawar-menawar dalam lingkungan proyek software. Ilmu pengetahuan dan seni bernegosiasi. Kunci sukses dari negosiasi adalah mengetahui fakta yang sebenarnya. Hal pertama dan yang terpenting, mengetahui produk yang akan dijual atau dibeli. Sebelum Anda memulai negosiasi, tentukan dua hal. Satu, apa yang sepenuhnya Anda inginkan untuk perjanjian. Dua, apa yang akan Anda berikan. Bila Anda Bila Anda penjual software, hal yang akan dinegosiasikan adalah harga. Ketahui harga minimum yang akan diminta. Jika Anda pembeli, akan ketahui harga maksimum yang akan dibayarkan. Hal ini juga membantu jika Anda mengetahui kebutuhan lawan Anda. Ini dikatakan dengan fleksibilitas. Tiga hal yang dinegosiasikan dalam proyek software. Hal yang paling sering dinegosiasikan adalah harga. Tetapi lamanya proyek dan fungsi proyek dapat juga dinegosiasikan, seperti kata pepatah, Anda akan mendapatkan yang murah, cepat, atau bagus. Pilih dua hal. Anda dapat menghemat uang dengan mengambil waktu yang lebih lama, atau apabila harga terlalu mahal, perhitungkan menawar dengan kelengkapan yang lebih sedikit. Anda memperoleh apa yang Anda bayar. Jika Anda membeli produk, berhati-hatilah dengan tawar-menawar, tim proyek yang terlalu rendah, atau menerima tawar murah yang tidak biasanya. Contoh kasus, perusahaan ABC menawarkan tender keluar untuk kebutuhan software. Mereka menerima dua tawaran. Pertama, dari Smart Software mempunyai perkiraan akurat dan menawarkan harga $100 untuk dilaksanakan dalam 12 bulan. Kedua, tawaran dari software CO USC mereka menawarkan $100 untuk jangka waktu 6 bulan. Mencoba menghemat biaya, perusahaan ABC tentu saja menerima USC 6 bulan kemudian setelah membayar $100 kepada USC. Kejadian berikut ini terjadi. ABC, benarkah sistem akan diantar hari ini? USC, kami mempunyai kabar buruk. ABC, kabar buruk apa? USC, sayang sekali, kami telah menghabiskan $100, tetapi kami baru menyelesaikan hanya setengah dari sistem yang tertulis. Anda punya dua pilihan, berikan kami $100 lagi, atau mungkin lebih, atau ambil saja setengah sistem Anda. ABC, tetapi kita mempunyai kontrak. USC, saya harus mengaji programmer saya. Jika tidak, mereka akan berhenti. Jika Anda tidak membayar saya akan dinyatakan bangkrut. Silakan kirim surat ke Brazil. Dua kontrak. Kontrak untuk produk software mengharuskan tim proyek untuk menyediakan pengirim khusus seperti tanggal yang pasti untuk berbagai macam pemberian upah, kecuali proyek ini dilaksanakan pada dasar formal dan dalam organisasi eksternal, khususnya dalam dokumen kontrak yang ingin dituliskan. Bagian-bagian kontrak sistem dalam tambahan untuk harga, tanggal pengiriman kontrak ini dapat termasuk dalam hal-hal dan kondisi lain seperti reproduksi, harga bertahan, lisensi atau garansi, bila kerasukan dan software dapat menyebabkan tidak hidup atau situasi kritis lain. Pertanggungjawaban dari penulis harus diklarifikasikan jika perkiraan didasarkan pada input verbal dari user.
Push-chat clause harus disertakan. Ajuran tim proyek ini berguna untuk keluar dari kesalahan informasi. Tanggung jawab user seperti menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, atau melakukan beberapa pekerjaan seperti dokumentasi juga harus ditulis. Kontrak harga tetap. Ini merupakan tipe umum dari kontrak. Di dalam kontrak EP, tim proyek mengajukan harga total pada awal proyek. Bagaimanapun jika tim proyek harus memperkirakan risiko di dalam kontrak FP. Gunakan kontrak FP hanya jika Anda dapat memperhitungkan risiko dan harganya. Kontrak FP sangat tepat bila 1. Anda yakin bahwa tidak akan terjadi pergantian utama. 2. Anda akan bekerja dengan software dan produk hardware yang Anda ketahui. 3. Anda memiliki komunikasi yang baik dan user. Kontrak harga tambah. Apabila risiko terlalu tinggi dalam menentukan harga tetap, tim proyek harus memilih kontrak CP. Pada kontrak CP, tim proyek menerima gaji dalam jumlah tetap per hari atau per jam ditambah ongkos. Biasanya perusahaan tidak membuat janji untuk berapa lama mereka membuat kontrak. Kontrak CP sangat tepat bila atau Anda merasa bahwa pergantian utama akan terjadi, RD tidak ada, atau kebutuhan lain tidak jelas. 2. Anda bekerja dengan tidak mengetahui sistem operasi paket software atau hardware, atau Anda mempunyai peralatan pengembangan khusus untuk menulis seperti simulator, tes dasar, dan lain sebagainya. 3. Komunikasi yang kurang baik antara Anda dan user. 4. Aktivitas utamanya berorientasi pada manusia, contohnya interview. Kondisi dan syarat. Jika Anda menjalani kontrak CP, yakinkan bahwa kondisi dan persyaratan jelas. Masukkan semua syarat dan kondisi aspek hukum dari cara yang Anda inginkan untuk bekerja dengan klien. Ini akan memberikan perlindungan bagi Anda dan klien dan menghindari kesulitan yang akan datang. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum harus diklarifikasi seawal mungkin yang dapat meliputi isu-isu pembayaran. Masalah-masalah yang berhubungan dengan hardware dan software yang disediakan oleh pabrik. Kontrak di luar organisasi dan di dalam organisasi. Kontrak akan diterima secara luas jika organisasi eksternal atau perusahaan menyediakan layanan proyek. Mengapa ini bukan bagian dari proyek? Walaupun hubungan antara tim proyek dan user sangat dekat, harus ada sesuatu yang bersifat resmi. Pernyataan tertulis menjelaskan layanan yang akan disediakan oleh tim proyek. Ini dapat dijadikan surat perjanjian atau proposal resmi. Garis bawahi ini dan Anda akan terhindar dari percekcokan yang tidak pernah berakhir. Peninjauan proposal yang dikembalikan. User dapat mengembalikan proposal yang telah diterima dengan sedikit perubahan waktu yang dijadwalkan untuk anggota teknis dari tim proyek untuk meninjau sedikit perubahan. Susunan kata dapat berarti upaya utama. Masalah harga dapat dinegosiasikan kembali. Berhati-hati untuk tidak setuju dan kondisi dan persyaratan. 5. Kesimpulan untuk fase definisi. Ini akan membawa kita pada akhir fase definisi. Untuk merencanakan proyek dan mengontrol kemajuan proyek, 1. Dokumen kebutuhan RD yang lengkap telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu tim proyek dan user. 2. Dokumen proposal dapat digunakan untuk analisis atau seluruh pengembangan yang dilengkapi dan dibeli oleh user. Tulis persetujuan yang diinginkan. 3. Walaupun tidak mempertimbangkan kejadian penting, izin dari PP dengan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.